Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda solihat, teman-teman, sahabat billah. Apa kabarnya pagi hari ini? Di pagi hari yang ceria ini ya, hangat sekali. Ini hari Ahad. Ya, ini di bulan Ramadan yang menjalankan ibadah puasa yang hari yang kedua ya, sahabat. Masya Allah, tabarakallah, kita ucapkan alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas kesempatan yang masih diberi umur ya, bisa menikmati lagi, bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, diberi keberkahan rezeki yang manfaat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, anak, suami, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunan soleh semuanya, amin. Dan saudara muslimin muslimat kita juga ya, umat Nabi Muhammad SAW juga semuanya anak keturunannya soleh, amin, yang mengenal Allah dan Rasulnya, yang selamat di dunia dan di akhirat, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, sebelum kita mulai, maaf lagi saya bunda-bunda ya, kita niatkan apapun yang kita lakukan hari ini dan sesudahnya karena Allah lillahi ta'ala, bila ada pahalanya kita persembahkan buat kedua orang tua yang masih hidup ataupun wafat, yang masih hidup ataupun wafat, masih hidup ataupun wafat. Amin ya Allah rabbal alamin. Ya, semoga ya bunda-bunda, selalu kita semuanya dalam rahmat kasih sayang Allah, dalam ampunan Allah, yang masih hidup ataupun wafat ya, buat keluarga kita, anak cucu keturunan kita semuanya ya, mungkin ada orang tua yang wafat ya, buat saya juga ya, selalu dalam ampunan Allah, dijadikan kuburnya rodoh min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Masih hidup ya, kita selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala ya, istiqomah di jalan Allah, yang selamat, yang lurus, yang benar, yang pokoknya yang bahagia di dunia, yang sejahtera di akhirat, amin amin ya Allah rabbal alamin. Ya bunda-bunda, apa namanya ya, masya Allah, apakah sudah kelar beres ya buat mama? Kan udah bangun dari malam ya, karena tidurnya pun ya insya Allah dalam amal soleh ya, selalu nanti kesiangan dan segala macam itu ya. Jadi tetap membawa tugas kalau mama itu tetap membawa tugasnya sampai tidur sampai bangunnya gitu ya. Semoga menjadi amal soleh kalau kita niatkan, pokoknya karena lillahi ta'ala ya gitu. Saya juga masih sangat berantakan, gosokan juga masih banyak sekali nih di ruang musola kecil saya, jadi pada di nangkring segala macamnya. Ini kendaraan memang di dalam ya. Saya ada warung tuh, karena saya warung udah mulai berhenti ya, karena alhamdulillah waktu itu dihadiahi sakit waktu itu ya, tapi udah sembuh alhamdulillah. Tapi kayaknya untuk memulai aktivitas warung lagi tuh kayaknya saya mungkin ya sudah enggak lagi. Jadi mungkin itu warung mau diisin ini kendaraan-kendaraan yang parkir di dalam itulah ya, karena di luar memang tidak memungkinkan gitu ya, kalau di kampung gitu. Tapi jadi merusak pemandangan ya bun, apalagi di saat libur, misal motornya ada beberapa gitu ya, masa dipastikan sangat mengganggu juga kalau ada tamu gitu ya, mungkin dikeluarin, cuma kan jadi berantakan gitu lah. Mudah-mudahan tuh warung bisa isi kayak kendaraan aja gitu ya, jadi buat apa namanya ya, buat parkir motor lah gitu ya. Seperti itu ya. Gimana aktivitas hari ini bunda-bunda, teman-teman, sahabat billah, semoga semuanya sehat walafiat ya, panjang umur, diberi kemudahan, kelancaran tugasnya hari ini dan sesudahnya, jadi ya Allah terima dari dunia sampai di akhirat, dan puasa berjalan dengan lancar ya, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya mau ya seperti ini ya, belum beres sih bun. Memang kita karena habis berperang tadi pagi hari, masya Allah ya, jadi masih sangat berantakan sih. Saya juga sekedar aja, jadi ngerjainnya nggak terlalu yang maaf semua gitu ya, jadi masih ya sudahlah ya, yang penting selamat dulu piringnya gitu ya, yang penting yang lainnya ya nantilah kalau udah bersemangat lagi. Ini mau pengen ngobrol-ngobrol aja tentang masya Allah tabarakallah ya. Jadi saya lagi tiba-tiba begitu menemukan kata-kata gitu ya. Saya soalnya kalau sayang kata-kata itu, kalau misalnya disimpan ya gitu, disimpan cuma begitu aja gitu. Kadang juga buat motivasi diri saya sendiri gitu, karena kadang berarti cahaya itu nggak datang dalam artian sering gitu ya, terkadang saja gitu ya, kita lagi Allah berikan hadiah itu gitu, kesadaran gitu ya, hikmah di setiap sesuatu gitu, dan itu pun nggak bisa kita setiap saat kita bisa rasakan gitu ya. Kadang hati kita entah lagi menurun gitu ya, kalau lagi naik
ya hati kita lagi bagus itu bisa apa namanya, Allah hadir di hati kita ya, dan menghadapi sesuatu pun tuh selalu ada rasa gitu ya, rasa masya Allah terkagum-kagum gitu ya. Jadi saya ya cerita gimana Bun, apakah terawihnya dan apa namanya ya, aktivitasnya, maksudnya membaca Quran atau aktivitas ada majelis taklim gitu ya. Kalau saya di sini udah penutupan sih Bun ya, udah penutupan, cuma memang ada beberapa yang tinggal mungkin 2 minggu lagi gitu ya, dan juga bisa kita ke masjid lihat ceramah gitu ya. Dan saya maaf ini berbagi cerita aja, mudah-mudahan buat apa namanya ya, bermanfaat buat saya juga, buat bunda-bunda, teman-teman, sahabat Pila semuanya ya, seperti itu ya. Jadi kemarin dia ada di Janatul, saya itu lagi ada acara live, jadi Ustadz Kamar Miftah ya, kalau nggak salah. Jadi seperti itu, masya Allah. Jadi terharu banget gitu ya melihat ulama-ulama gitu, orang-orang yang soleh itu kayak bercahaya gitu ya, bercahaya, bersinar gitu ya. Terus saya tiba-tiba maaf ya ingat, memang orang-orang soleh itu pandangan saya gitu ya, membuat kita terharu gitu ya, karena alhamdulillah bisa didekatkan dengan mereka walaupun mandangnya nggak terlalu deket gitu ya, dari jauh, tapi itu juga udah sangat membahagiakan gitu, karena langka dan jarang mungkin kalau di YouTube atau di ya bisa kita lihat, tapi kan beda ya melihat dengan secara langsung gitu. Saya juga pernah lihat ulama-ulama gitu, wajahnya itu kayak kuning gitu, kuning bercahaya gimana ya mereka itu. Sering sekali saya bertemu melihat dari jauh gitu, Agim, terus Ustaz Yusuf Mansur gitu ya. Dulu saya memandang secara langsung gitu, pokoknya orang-orang yang soleh lah gitu, memang jarang ya saya melihat secara begitu gitu ya. Ustazah Halimah Idrus gitu ya, maksudnya ya pokoknya hati kita penuh cinta lah kepada mereka gitu. Lalu saya membayangkan bagaimana dengan Allah gitu. Mudah-mudahan nanti kita ya kalau di akhirat sana gitu, kita bisa menatap wajah Allah, berdekatan dengan Rasul. Bunda-bunda jadi terharu, maksudnya bagaimana dengan Rasul gitu ya, dengan Allah cahaya, maha cahaya ya. Lalu bagaimana dengan Rasul gitu, para ulama orang soleh aja penuh cahaya gitu, penuh cinta gitu ya. Masya Allah, jadi terharu bunda ya, kayak gitu. Itu juga pengalaman spiritual saya di hari kemarin pertama kali puasa gitu ya, tiba-tiba mengharu biru, karena waktu itu memang saya alhamdulillah waktu puasa kemarin hari ke-7 itu saya sakit ya. Kita berdoa ya bunda, baru sama-sama buat keluarga kita semuanya dari awal sampai terlaksana selesai, dan sudah diberi kesehatan, panjang umur, bisa berjumpa di Ramadan kemudian lagi sehat, diterima niat kita, puasa kita penuh dengan kekurangan kita dan sempurnaan Allah yang menyempurnakan dari awal hingga akhir dan selesai sudahnya ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya, seperti itu ya bunda. Jadi memang dan saya juga pernah melihat ya tentang keterpesonaan gitu, keterpesonaan saya melihat gitu ya di konten-konten gitu ya, tentang ada seorang bapak misalnya jualan jas gitu, jas hujan gitu, dia kehujanan gitu ya, dan intinya dia menawarkan, walaupun terharunya adalah kalau saya ya sebagai seorang istri gitu ya, maksudnya mungkin teman-teman melihat seorang ayah gitu ya yang masih gadis atau yang masih lajang gitu, kalau seorang ibu gitu seperti saya atau apalah banyak yang kita ini kadang punya orang tua. Kalau saya sih kan udah telah wafat ya, tapi saya membayangkan perjuangan seorang suami gitu ya, maksudnya kalau memang bukan dia mungkin orang tua lah, banyak hal lah ya maksudnya yang kita lihat itu gitu. Kalau dalam pandangan saya waktu itu saya memandang seperti itu gitu. Dia menawarkan lagi gitu. Saya kadang kalau suami saya lagi berangkat gitu menjemput rezeki, ya Allah saya suka ya, itulah ya perjuangan seorang suami benar-benar harus dihargai gitu ya, walaupun kadang memang
kenyataannya gitu ya, pas kita mengucapkan itu ya namanya aduh ini ya, semoga Allah selalu tolong kita gitu ya. Kadang ujian kayak suami menyebalkan gitu ya bun ya, ya maksudnya ya Allah gitu, suami masya Allah perjuangannya hebat banget, luar biasa mereka itu. Kadang mereka makan cuma ya sekedar mengganjal perut ibaratnya ya. Makan enak tuh kan bersama keluarganya gitu ya, jadi mengharu biru itu kalau dengan perjuangan itu. Dan terus di hujan-hujan dia menawarkan lagi, tapi memang yang beli itu sangat panjang perjalanan menawarkan itu ya. Tapi akhirnya ibaratnya maaf ya, manusia aja kalau ngenes gimana sih, ya Allah terpesona gitu, ya ampun gitu, perjuangan hebat banget sih ya Allah hadirkan gitu pembelinya gitu maksudnya. Karena keterpesona sebenarnya personanya Allah gitu kepada hambanya ya, dalam menjemput rezeki ya, yang tidak henti, tidak berputus asa gitu, menikmati setiap proses gitu menjemput rezeki untuk keluarga gitu. Dan Allah mencintai kita, Allah suka gitu. Kita saja seorang manusia gitu ya, manusia gitu, melihat yang begitu tuh kayak mengharu gitu kalau hati kita lagi hidup ya. Kadang juga hati kita lagi tidak baik ya, kadang hati itu biasa aja gitu, tapi itu kayak lalu ditawarkan lah, maksudnya dibeli setelah begitu panjang dan lama gitu ya. Akhirnya dibeli dan kemudian diberi uang yang banyak lah gitu ya, walaupun itu konten, walaupun itu apa gitu ya, tapi itu memang faktanya begitu maksudnya. Ya Allah gitu, Allah kalau udah terpesona gitu maksudnya, kita aja manusia kalau terpesona bagaimana dengan Allah gitu ya. Ya seperti itulah, masya Allah. Jadi kadang saya sampai mengaitkan itu kan pandangan saya gitu ya, ya karena ada keluarga juga lagi main gitu ya, ada orang tua lah gitu ya, orang tua dia cerita kalau dia udah tua umurnya gitu, masih keluarga sih udah tua umurnya 70-an, dia bilang ya dia punya di pertanian gitu, di perkampungan gitu, petani gitulah. Karena udah tua ya cucu jauh di Jakarta gitu, ibaratnya udah ngurusin masing-masing. Dia bilang ya dia nginin ubi dalam keadaan sakit itu kakinya, terus dia dagang ubi itu, panen ubi gitu ditawarkan. Di kampung, kalau di kampung kan maaf ya, karena banyak yang punya, maaf ya maksudnya punya ya kayak seperti itu sama mereka gitu, karena petani-petani juga lah gitu kan ya ibarat. Jadi kalau ditawarkan memang agak nggak mudah gitu ya maksudnya, karena mereka juga punya mungkin kan gitu ya. Tapi kan nah, memang usaha itu tidak akan menipu gitu lah. Pokoknya ya itu tadi, kasih sayang Allah. Gimana sih kalau Allah terpesona pada hamba dengan ikhtiar, bukan soal gimana tapi terpesona dengan usahanya gitu ya, ya kayak gitulah, pasti Allah berikan gitu, walaupun memang tidak mudah, tapi di dalam setiap apapun sebenarnya gitu ya, kan kita dalam pengawasan Allah gitu, tenang aja Allah menyaksikan gitu. Semoga Allah selalu tolong di hati kita dengan perasaan yang itu ya. Terus dibilang ada yang beli, udah duduk di gubuk, dia bilang saya udah capek banget gitu, udah nanti ubi berat soalnya kan gitu. Terus akhirnya ada yang beli, dia bilang akhirnya karena dia bilang dia capek nggak apa-apa, dijual murah, penting diborong lah gitu ya. Itulah Allah gitu ya, di saat kita udah lelah istirahatnya sudahlah, udah nggak berharap ya udah capek pengen pulang aja gitu, tapi itulah Allah datang gitu maksudnya, dengan diberi hati orang itu untuk membeli gitu sama Allah, karena Allah terpesona kepada hambanya. Dan juga saya bilang akhirnya karena dia waktu itu ke Jakarta ke rumah cucunya, nah tapi saya ngobrol gitu ke rumah cucunya, tapi cucunya karena bekerja jadi sempat ngobrol-ngobrol sama saya karena dia lagi di rumah. Terus ya saya bilang begitu, ibadah walaupun saya juga sangat ini kadang kalau lagi turun gitu, lagi tidak lagi kufur gitu, saya bilang ibadah jadi kecil duha, saya bilang duha Allah pasti terpesona. Terus sholat malam, mudah-mudahan kita digolongkan orang yang sholat malam ditolong Allah ya. Mudah-mudahan sahabat bila teman-teman juga, wah ya keluarga kita lah, suami, anak, cucu, keturunan kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, tetangga kita, saudara muslim semua kita doakan jadi beruntung gitu, karena pasti Allah sangat terpesona. Kenapa gitu, kalau sholat malam itu sangat bagus gitu, pasti Allah lah terpesona gitu ya, lihat hambanya ngantuk kemudian bersusah payah karena cinta kepada Allah gitu, ingin berjumpa gitu, pasti kan Allah sangat gimana ya gitulah. Kalau saya bilang bahasa saya orang Betawi, ngenes gitu ya, ngenes ya hambaku gitu lah.
Jadi memang pasti kasih sayang Allah itu turun kepada kita ya, walaupun mungkin kita ada nggak melihatnya gitu ya, kita minta sama Allah kalau kita bisa membaca kasih sayang Allah. Sedih sekali kalau tidak bisa membacanya ya gitu ya teman-teman sahabat bila ya kayak gitu aja. Mungkin kita berbuat baik kadang ya, mungkin minta bersedekah gitu ya, walaupun mungkin nggak banyak tapi kita berusaha gitu, itu pun Allah suka gitu ya. Kayak kita juga kalau misalnya anak kayak berusaha berbuat baik walaupun mungkin di semampunya gitu ya. Ya siapapun lah yang melakukan itu pastilah ya. Apalagi lah Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayang Allah maha segala-galanya, dan kasih sayang bagi dan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat terpilih, para tabiin, para habaib, para ulama ya yang menyiarkan agama. Saya pernah juga lihat Gus Baha itu di postingannya, Ustaz Gus Baha itu ulama kita naik motor malam-malam demi apa? Demi menyiarkan agama ini gitu ya, agar apa kita gitu umatnya gitu ini ya, orang-orang biar bisa mengenal Allah dan Rasul gitu ya, mengenal kebaikan gitu ya, selamat di dunia dan di akhirat gitu. Itu terpesona gitu ya. Lalu ya maksudnya, lalu saya berkata bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu ya, lalu bagaimana dengan Allah gitu ya, lalu bagaimana juga kita nih orang tua aja sayang sama anak seperti apa gitu ya. Itulah ya benar-benar yang saya rasakannya, ini hanya berbagi ini aja. Karena saya kadang kalau lagi ada spiritual gitu ya, sayang kalau nggak di apa namanya ya, nggak di ya dokumentasi gitulah maksudnya dengan kata-kata itu, karena kadang kita kalau lagi ini menjadi motivasi buat diri sendiri saya juga ya. Semoga juga buat bermanfaat juga buat bunda-bunda, sahabat bila, teman-teman semuanya ya, seperti itulah. Apalagi ini di bulan yang Masya Allah ya, semoga kita apa namanya semuanya ini bisa metik ya, kata orang kan ini lagi panen-panennya gitu ya, apapun bisa kita panen gitu ya, kita petik gitu. Yang kecil yang besar kita ambil gitu ya. Ya semoga kita apa namanya Allah pilihkan hamba-hamba yang bisa membawa banyak nih panen yang beruntung gitu ya, bukan karena tidak mengerti menyanyiakannya ya gitu ya. Sahabat bila, maaf lahir dan batin kalau ada kata-kata yang atau menggurui atau apa, saya hanya bercerita sharing-sharing aja untuk berbagi motivasi ya gitu. Nah, buat saya pikir gitu ya, bunda-bunda sahabat bila, maafin lahir dan batin bila ada kata-kata salah yang tidak berkenan ya, sikap dan mungkin yang apa sih yang dibilang seperti apa, saya tidak bermaksud gitu ya. Ya semoga bermanfaat ya buat sahabat bila, teman-teman semuanya, bunda-bunda Sholia ya, selamat beraktivitas. Mungkin yang apa ya, selalu semangat dan selalu bahagia dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu kita dalam perlindungan pertolongan Allah ya di setiap aktivitas kita semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.